Terima dulu teman-teman yang masih menunggu di lobi. Saya akan kembali ke whiteboard tadi. Wah, dia hilang. Oke, kita ulang aja. Bagaimana organisasi industri dilihat dalam sudut pandang struktural. Itulah mengapa bagaimana juga kita bisa nantinya membedakan struktur dari organisasi industri, baik itu di negara yang berkembang hingga negara maju. Dan dalam fokus kajian kita hari ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh organisasi industri ini terhadap tindakan, perasaan, dan juga ideologi. Ideologi yang dimaksud di sini salah satunya berkaitan dengan oposisi biner antara laki-laki dan perempuan. Nah, sumber dari materi saya hari ini yaitu buku Sosiologi Industri dari Eugene V. Schneider. Ini bukunya silakan nanti teman-teman untuk bisa juga mencari jika berkeinginan barangkali untuk membeli dan juga mempelajari. Dan materi kita hari ini di buku ini adalah di halaman 87. Ya, di halaman 87. Asumsi awal materi organisasi industri ini, sebentar ya, saya ada sedikit tamu. Mohon teman-teman menunggu sebentar ya. Mohon maaf, ada gangguan sedikit lagi. Ya.
Teman-teman mohon maaf tadi sedikit ada selingan dan gangguan. Saya akan kembali. Bagaimana poin yang tadi, kita melihat juga adanya pendukung dalam struktur sosial industri, yaitu hubungan, kekuasaan, wewenang, status, peran, dan hubungan-hubungan formal dalam kelompok formal. Bagaimana kekuasaan dan wewenang tentu juga sangat berpengaruh terhadap status dari setiap pendukung organisasi sosial, peran juga yang tidak bisa dipisahkan dari status. Dan sebagaimana juga sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, hubungan formal yang terkait juga dengan relasi-relasi formal dalam industri. Dari sini perlu kita pahami bersama. Bagaimana juga relasi-relasi sosial yang tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi juga berasal dari kontrak-kontrak sebagai salah satu bagian dalam perusahaan industri, mempunyai pengaruh penting atas tingkah laku manusia dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Memang benar bahwa tidak semua perilaku manusia ditentukan salah satunya melalui pabrik dalam industri, tetapi juga tentunya relasi manusia bisa ditentukan secara organisasional. Di mana relasi secara organisasional itu yang nantinya akan mempengaruhi relasi-relasi sosial antar manusia. Inilah mengapa perlu diketahui bahwa hal-hal yang terkait dengan aspek psikologis manusia ditentukan secara monoorganisasional. Monoorganisasional yang tentunya perilaku-perilaku manusia itu akan bisa ditentukan apakah dia akan mengubah atau hanya mengikuti dari struktur-struktur yang ada dalam organisasi industri tersebut. Nah, inilah poin-poin penting dalam mempelajari organisasi industri yang juga terkait dengan kajian struktural. Saya akan mulai ke halaman baru, yaitu terkait dengan model-model analisa organisasional. Model analisa organisasional ini juga melihat bagaimana analisa penting yang terkait dengan variabel-variabel tergantung maupun bebas. Dan tentunya melihat ketegangan-ketegangan yang dihadapi suatu organisasi. Bagaimana juga ketegangan tersebut bisa melihat hubungan antara kepribadian dan organisasi serta bidang-bidang lainnya. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana juga aliran manajemen ilmiah atau bisa dikatakan keilmuan manajerial yang memusatkan perhatiannya pada struktur formal industri, industri
melihat bagaimana setiap orang tentunya pasti akan merelasikan dirinya secara rasional terhadap struktur dan juga kajian manajerial ini, melihat hubungan-hubungan manusia yang memang sangat terkait dengan industri. Juga melihat bagaimana juga kelompok-kelompok informal kelompok informal yang akan mempengaruhi motif non-rasional perilaku. Nah, motif non-rasional perilaku manusia dalam industri ini ingin melihat bagaimana juga hubungan-hubungan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah akan menciptakan suatu bentuk equilibrium atau keseimbangan dalam industri. Karena terkait juga dengan produktivitas dalam industri, tentunya equilibrium ini harus dipertahankan untuk bisa tetap menjaga adanya keharmonisan dan kerjasama dan meniadakan risiko-risiko yang muncul dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan bahkan bermusuhan dengan keadaan kompromi yang riskan. Nah, pendekatan ini juga akan menghasilkan petunjuk bagi tingkat manajemen, buruh atau pekerja, dan sisi-sisi lainnya yang sangat berkaitan dengan industri. Inilah mengapa pada pendekatan ini disebut dengan istilah model. Meskipun seringkali istilah model ini sangat ambigu digunakan dengan istilah teori, karena model juga memiliki sifat yang sama dengan teori, yaitu memberikan sudut pandang terhadap pemikiran-pemikiran dan juga memframing pemikiran agar tetap berfokus kepada teori-teori tertentu dan tidak merembet ataupun tidak mengambil fokus kajian lainnya, tidak ada kajiannya dengan model ataupun teori yang dimaksudkan. Tetapi perbedaan antara model dengan teori adalah meskipun kedua ini seringkali disamakan antara model dan teori, tetapi model ini sendiri lebih relevan ataupun lebih spesifik terhadap realitas dibandingkan teori yang ranahnya adalah ranah idealis, ideal maupun filosofis. Bisa juga normatif. Nah, itu teman-teman pasti sudah bisa mengerti maksud dari ini adalah bagaimana kajian-kajian teori itu lebih kepada aspek pemikiran yang secara abstrak dalam pemikiran manusia, dan juga seringkali pemikiran itu hanya pada ranah suatu hal yang memang diharapkan sebagai sebuah hal yang benar dan juga hal yang memang diinginkan. Yang dipercaya bahwa hal demikian pasti akan menciptakan suatu kondisi yang lebih baik. Kondisi yang baik dan sudah terframing bahwa dengan mengikuti kondisi demikian, diharapkannya bagaimana kondisi terdahulu yang dirasakan itu sangat
ada kelemahannya bisa diperbaiki. Nah, itulah yang aspek teori. Tetapi dalam model ini, teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana juga model bisa menunjukkan bahwa suatu sistem itu terlihat sebagaimana sistem itu bekerja sebagaimana mestinya. Tetapi juga bisa seringkali juga model itu diambil dari aspek teori, ditarik dari salah satu bagian dalam teori dan akhirnya model itu disusun sedemikian rupa karena model dianggap bisa menggambarkan, bisa merelevansikan aspek real terhadap suatu kajian teoritis yang cenderung abstrak, idealis, maupun hingga filosofis sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan model analisa organisasi ini memang lebih cenderung kepada model yang ataupun masalah-masalah manajerial. Manajerial ini sendiri, manajerial atau manajemen, tentunya maksud atau arti dari manajemen ini adalah suatu efektivitas, efisiensi, penghematan. Bagaimana efisien yang dimaksudkan di sini adalah memaksimalkan sumber daya ataupun memanfaatkan sumber daya yang ada di tengah keterbatasan dengan tujuan sumber daya yang dimiliki ini bisa memaksimalkan keuntungan yang dimiliki. Itulah mengapa juga ketika keuntungan bisa diperoleh, tidak bisa dipisahkan dari produktivitas. Produktivitas, juga contoh-contoh lainnya, koordinasi dalam struktural, yang berkaitan juga dengan relasi-relasi antar bagian struktur itu sendiri yang memang suatu struktur dalam sistem tidak bisa bekerja sendiri dan bagaimana juga sistem itu bisa tetap bertahan membutuhkan adanya koordinasi agar kegiatan-kegiatan dan proses dalam struktur itu bisa tetap berjalan. Sederhananya dalam aspek jenis model organisasi yang sangat berkaitan dengan aspek manajerial dan manajemen ini, yaitu bagaimana semua aspek organisasi dibutuhkan untuk bisa mencapai nilai-nilai profitabilitas. Profitabilitas. Memaksimalkan keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Di sini saya harapkan teman-teman sudah ada bayangan bagaimana juga kita melihat model-model industri itu nantinya akan mempelajari aspek-aspek manajerial dan juga administrasi dari sebuah industri dalam tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan suatu keuntungan, dan menjaga agar perusahaan itu bisa tetap bertahan. Nah, pemikiran-pemikiran klasik yang berkaitan dengan organisasi kerja, yang tentunya organisasi kerja ini bertujuan untuk mencapai suatu produktivitas maksimum, itu dimulai dari pemikiran Frederick W. Taylor. Pemikirannya seringkali disebut dengan Taylorisme.
Ini berkaitan dengan bagaimana teori desain administratif. Teori desain administratif. Karena ini berkaitan juga dengan struktur formal organisasi. Dan bagaimana juga struktur formal organisasi ini akan melihat bagian-bagian paling efisien dalam sudut pandang manajemen, garis-garis komunikasi, sistem wewenang, proses koordinasi, dan sejenisnya. Secara bersama, teori-teori klasik dari Frederick W. Taylor ini akan memberikan model yang cukup lengkap mengenai struktur dan fungsi organisasi. Nah, menjadi poin penting dalam penganut Taylorisme ini adalah hubungan timbal balik manusia. Timbal balik manusia dalam mempelajari ataupun dalam berproses, berelasi terhadap lingkungan mereka. Bagaimana juga hubungan antara manusia dan lingkungan ini sangat dipengaruhi dan diciptakan oleh organisasi itu sendiri. Dan poin penting dalam pemikiran ini, dalam aliran Taylorisme sangat berfokus pada aliran yang diarahkan pada hubungan antara manusia dan tugas-tugas rutinnya, sebagaimana juga sering dikaitkan dengan teknologi permesinan. Hubungan ini juga dianggap hampir seluruhnya berkenaan dengan pengadaptasian mekanisme manusia terhadap tuntutan tugas, dan meskipun tidak pernah melihat aspek sebaliknya ataupun melihat relasi tugas tersebut, kewajiban-kewajiban tersebut terhadap kemanusiaan itu sendiri, aspek sosialnya sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena tujuan dari semua itu adalah bagaimana agar pekerjaan bisa diorganisasi untuk mencapai tujuan maksimal dari sasaran-sasaran dengan ciri-ciri khusus manusia. Taylorisme ini juga menganggap manusia sebagai mekanisme yang tidak begitu efektif ataupun efisien dan hanya punya tujuan umum. Dengan keterbatasan fisik dan daya tahan dari manusia itu sendiri juga ditutupi dengan kemampuan rasional yang dimiliki manusia itu sendiri. Manusia juga punya kepentingan mereka sendiri dan tentunya mereka punya usaha untuk memenuhi kepentingannya. Dalam mencapai kepentingan ini, manusia juga pasti akan menunjukkan kualitas mereka. Apakah kualitas itu berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, juga kerajinan, ketekunan mereka dalam bekerja. Inilah mengapa dalam pemikiran Taylorisme ini, yang ingin dilihat adalah bagaimana cara manusia untuk mengubah diri mereka dari mekanisme yang bertujuan untuk menjadi mekanisme yang bertujuan atau mekanisme yang lebih ke rasionalitas. Tetapi juga mekanisme yang ingin diubah itu adalah dari mekanisme bertujuan umum ke khusus. Maksud dari perubahan dari umum ke khusus ini adalah
Bagaimana kepentingan manusia adalah kepentingan milik mereka sendiri, berasal dari kodrati mereka sebagai seorang manusia. Dengan cara manusia hanya memperhatikan kepentingannya mereka sendiri, tentunya mereka akan melihat bagaimana kepentingan orang lain itu apakah berkaitan dengan dirinya atau ternyata hanya menghalangi dirinya untuk mencapai tujuan mereka. Inilah mengapa dalam tujuan untuk mengorganisasikan kepentingan manusia dari atau kepentingan organisasi industri dari umum itu menjadi kepentingan yang khusus kepada setiap manusia, perlu halnya untuk memperhatikan ciri-ciri khas manusia seperti ini. Kita akan melihat ciri pertama adalah efisiensi manusia harus dihilangkan melalui telaah gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan sampai ditemukan cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, poin pertama ini adalah efisiensi manusia itu harus dihilangkan dengan tujuan menciptakan gerakan-gerakan pekerjaan hingga ditemukan cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, ini efisiensi pekerjaan. Poin yang kedua, para pekerja, nah ini katakan dalam buku adalah buruh, harus ditunjukkan kepada pekerja itu bahwa demi kepentingan untuk kepentingan mereka sendirilah pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan cara-cara terbaik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan gaji dengan prestasi kerja. Kepentingan mereka sendiri, individu dalam hal ini adalah gaji terhadap produktivitas, pun prestasi kerja. Inilah mengapa poin yang kedua ini seringkali terlihat dari sistem pembayaran di mana pekerjaan itu jelas menuntut hasil, menuntut bagaimana hasil kerja itu bisa dirasakan dan dicapai juga. Dan biasanya penghitungan itu biasanya menggunakan sistem jam kerja, karena bisa saja juga berkaitan dengan sistem kerjanya. Rasionalitas dan individualisme manusia rasionalitas dan individualisme manusia tentunya menjadi poin penting dalam kedua poin ini, terkait pemikiran ataupun paradigma Taylorisme ini. Nah, inilah mengapa kondisi-kondisi di mana produktivitas tinggi dapat dicapai dengan menentukan tugas-tugas manajemen dan struktur organisasinya. Walaupun seringkali manajemen ilmiah ini kurang tertarik pada aspek-aspek tugas manajemen dan struktur organisasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena administrasi dan organisasi harus diorientasikan kepada kebutuhan akan produktivitas yang tinggi. Jadi misalkan dalam kondisi kerja tertentu, yang seperti alat-alat kerja, alat-alat produksi, manajemen organisasi juga bertugas untuk menyelesaikan pengawasan dan disiplin. Meskipun tanpa memperhatikan langkah-langkah kerja yang akan diteliti melalui tradisi ataupun upaya maksimal yang bisa saja tidak akan diberikan oleh para buruh itu. Pada akhirnya juga manajemen dan organisasi harus menyediakan dan memperhitungkan staf teknik ahli
yang tugasnya tidak hanya mengenai proses produksi, tetapi juga mengenai manajemen waktu dan gerakan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, inilah mengapa dalam struktur kerja itu sendiri juga tidak sesederhana hanya mengatur relasi antara manusia, tetapi juga kita mempelajari bagaimana produktivitas itu dilaksanakan, bahkan mengatur dari aspek yang terkecil sekalipun. Inilah mengapa istilah lain dalam Taylorisme ini juga sebagai teori relasi manusia, hubungan manusia, itu bukan hanya sebagai suatu cara untuk menganalisa perilaku industrial, tetapi juga suatu program praktis untuk digunakan oleh para supervisi ataupun pihak manajemen untuk bisa melihat bagaimana pengaruhnya terhadap industri. Nah, contohnya misalnya dalam suatu manajer, seorang manajer tentunya harus bisa menerima kodrat manusia dari para pekerjanya, para kelompok-kelompok informal dari pekerja itu sendiri, dalam hal ini adalah organisasi sosial mereka, dan mereka juga harus bisa bekerja dan mengatur batas-batasan yang sudah diatur dalam tugas-tugas mereka. Meskipun tugas utama manajer adalah memperhatikan nilai-nilai yang ingin dicapai, tetapi beberapa penganut teori relasi manusia ini menganggap bahwa manajer juga harus ikut memperkuat kelompok-kelompok informal dan melindungi mereka dari gangguan. Manajer atau manajemen harus mendorong para supervisor lapis bawah untuk memasuki kelompok-kelompok ini dan jika mungkin juga menjadi pemimpin mereka guna mengarahkan mereka dengan cara yang sesuai dengan tujuan organisasi formal. Jika misalnya pembagian tugas merugikan struktur kelompok informal, maka kesejahteraan itu harus bisa diprioritaskan. Jika juga pengendalian struktur informal tidak mungkin, manajemen atau manajer paling tidak harus mencegah bertumbuhnya jenis kelompok yang lebih merugikan. Misalnya untuk mendorong keseragaman kelompok-kelompok informal yang tidak bakal menimbulkan konflik atau gangguan. Bagaimanapun juga, teori hubungan manusia ini menganjurkan supaya masalah komunikasi ini bisa diperhatikan. Para pekerja harus diberitahukan tentang keputusan-keputusan organisasi. Mereka tidak boleh hanya diberikan pekerjaan sesuai dengan kewajiban utama mereka, tetapi dari aspek manajerial dan juga bagi diri mereka juga, mereka harus bisa mendapatkan minimal informasi terkait keputusan-keputusan organisasi. Hingga pada akhirnya dalam tingkat tertentu pun mereka juga harus bisa diikut sertakan dan terhadap suatu pengambilan keputusan tertentu. Tujuan ini adalah suatu cara untuk bisa meyakinkan mereka terhadap nilai-nilai dan perasaan mereka, pada akhirnya mereka tidak akan merasakan dirugikan. Para pekerja juga didorong untuk mengkomunikasikan pandangan dan keyakinan mereka, meskipun itu tidak langsung kepada manajemen, tetapi juga ada tahapan di personalia mereka, pejabat personalia atau pejabat-pejabat yang berhubungan langsung terhadap mereka sebagai pekerja dalam suatu industri. Inilah mengapa di teori organisasi ini melihat keharmonisan dalam organisasi dan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, inilah teman-teman dalam pertemuan kita hari ini, poin penting yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana juga dalam suatu manajemen industri itu harus bisa merangkul, harus bisa juga mengayomi para pekerja mereka. Mereka tidak hanya sebagai seorang pekerja yang harus
bekerja sebagaimana kewajiban mereka, tetapi juga mereka punya hak yang sama. Untuk ya paling sederhananya adalah mendapatkan informasi terkait ranah manajerial, ranah ataupun secara hierarkis adalah di atas mereka, yang lebih condong adalah pihak perencana, pihak yang mengatur mereka, pihak yang bertanggung jawab terhadap kerja mereka, tetapi juga mereka juga harus punya hak yang sama untuk bisa mempengaruhi suatu kebijakan. Meskipun ini adalah sebuah teori yang bisa kita katakan adalah ranahnya idealisme, ranahnya adalah normatif, tetapi hal ini juga menjadi hal penting bagi kita untuk kita pelajari dalam pertemuan hari ini, sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bahwa dalam relasi industrial itu pun relasinya tidak hanya sesederhana memberikan kerja terhadap satu golongan pekerja, dalam ini misalkan buruh, jika kita lihat ranahnya adalah ranah industrial, tapi juga bagaimana buruh-buruh industri ini juga mereka harus bisa punya hak yang sama, meskipun secara kedudukan sertifikasi kerja mungkin mereka di tingkatan menengah ke bawah, tetapi untuk bisa mencapai suatu sistem manajerial yang ideal, dan bagaimana juga agar industri itu bisa berjalan, bekerja juga bisa mencapai keuntungan profitabilitas yang semaksimal yang mereka inginkan, itu juga mereka harus melibatkan para pekerja mereka. Seminimal mungkin adalah memberitahukan perkembangan dari aspek manajerial, apa saja yang ingin direncanakan, apa rencana kerja mereka ke depannya, apa, hingga pada akhirnya para pekerja mengerti apa yang diinginkan oleh tempat kerja mereka. Tetapi juga akan lebih baik jika para pekerja itu mereka mendapatkan kesempatan yang sama, baik itu dalam menentukan keputusan, jika ternyata keputusan itu berkaitan langsung dengan mereka, entah itu misalkan dalam seringkali yang dipermasalahkan oleh para pekerja, yaitu terkait upah, terkait pesangon, terkait hak mereka, hak sosial mereka, dan juga bagaimana mereka bisa untuk melakukan tidak hanya penolakan, tetapi relasi yang bisa bertujuan untuk memperbaiki dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam aspek manajerial. Nah, disinilah teman-teman semua yang barangkali bisa saya sampaikan dalam kuliah kita di Sosiologi Industri kali ini, di mana kita melihat poin pentingnya adalah peran struktur dan juga aspek birokrasi dan juga analisis organisasional dalam industri itu sendiri. Pertemuan kedepannya nanti kita akan melihat model birokrasi organisasi industri. Sedikit spoilernya adalah bagaimana model organisasi ini melihat relasi, baik itu dari tingkat tertinggi, yaitu pimpinan terhadap para pekerja mereka. Bagaimana relasi ini akan kita pelajari pada minggu depan nantinya, dan minggu depan juga menjadi pertemuan kita terakhir sebelum ujian tengah semester. Nanti saya akan sedikit merencanakan apakah UTS itu nanti akan berbentuk ujian tulis yang akan langsung teman-teman kerjakan, atau bisa saja penugasan individu kepada teman-teman. Ini juga nanti akan saya harapkan juga saya meminta masukan, feedback dari kalian. Sistem seperti apa yang ingin kalian inginkan dalam ujian tengah semester kita. Teman-teman semua, sebelum saya akhiri sesi Webex ini, barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan saya buka ruangnya. Ini belum ada, Pak.
Iya, untuk teman-teman juga yang baru bisa bergabung, saya mohon maaf karena keterbatasan akses di device dan jika saya masuk ke bagian administrasi kalian sebagai peserta juga mengakibatkan share screen saya juga menjadi diulang dari awal. Dengan segala hormat, saya sampaikan permohonan maaf kepada kalian yang baru bisa join dan tidak bisa mengikuti dari awal. Ini juga nantinya rekaman perkuliahan ini akan saya share di akun YouTube saya yang bisa kalian tonton nantinya tidak terbatas dari jam kuliah ini saja. Oke,